Namun entah mengapa, obrolan demi obrolan, akhirnya Chris merayu Esther untuk pergi ke Oyo, hingga mereka pun langsung. Halo sobat semua, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Di video kali ini, Mimin membawakan sebuah kisah tentang seseorang yang sudah berumah tangga. Namun ketika cinta dari seorang mantan membekas, banyak sekali kenangan yang tak bisa dilupakan. Hingga akhirnya, mereka harus berakhir dengan perpisahan. Karena ada orang ketiga, lalu seperti apa kisahnya? Yuk kita intip sama-sama. Namun sebelumnya, jangan lupa kita siapkan dulu kopi agar lebih mantap. Bener nggak? Iya. Baiklah sobat, selamat menonton dan semoga terhibur. Berawal dari sepasang suami istri bernama Esther dan Carly, tidak terasa mereka sudah 5 tahun membina rumah tangga. Namun mereka belum dikaruniai anak. Hari itu Esther sangat kecewa pada Carly. Karena Carly membatalkan kepergiannya ke suatu acara. Dengan alasan pekerjaan yang menumpuk, Esther pun meras kesal, lalu memutuskan untuk pergi ke makam peliharaan kesayangannya. Di sana, Esther bertemu dengan Chris, mantan kekasih yang dulu pernah hidup bersama dengannya. Mereka sudah cukup lama tidak bertemu. Dan kini, sudah memiliki pasangan hidup masing-masing. Ternyata, sama seperti Esther, belum dikaruniai anak, meski selama 6 tahun pernikahan dengan Annie. Namun, walaupun begitu, Chris sudah merasa hidupnya bahagia karena jauh dari berita atau isu yang tidak baik. Dan kini, Chris bekerja sebagai insinyur. Sementara itu, di rumah Carly, datanglah seorang wanita bernama Tere yang merupakan adik Carly yang keras kepala dan bermaksud untuk mencurahkan isi hatinya karena suaminya sudah bermain di belakang. Di saat sedang mengobrol, tiba-tiba Esther pun datang. Lalu terjadi perdebatan ringan di antara Esther dan Tere. Konon katanya, mereka memang begitu. Tidak pernah bisa akur. Carly segera mengajak Esther untuk masuk ke kamar. Carly mengatakan kepada Esther bahwa Tere akan tinggal sementara di rumah mereka. Dan tentu saja, Esther tidak setuju dengan permintaan Carly. Dan untungnya, Carly bisa memahami perasaan Esther kenapa menolaknya. Carly berjanji bahwa Tere tidak akan berlama-lama di sini. Dan benar saja, malam harinya Tere berbuat ulah. Tere mabuk alkohol dan menghina profesi Esther yang memiliki usaha laundry hingga mengakibatkan pertengkaran di antara mereka. Lalu Carly mencoba untuk menghentikan mereka. Namun bodohnya Carly, mengapa ia malah membela Tere yang sudah jelas bersalah? Akibatnya, Carly dan Esther pun ikut bertengkar karena tak ingin berlanjut. Akhirnya Esther memilih pergi meninggalkan Carly. Keesokan harinya, Esther kembali ke makam peliharaannya. Secara kebetulan, di sana ia kembali bertemu dengan Chris. Dan Chris sudah membawa kopi kesukaan Esther. Mereka pun saling bertukar cerita dengan akrab. Esther pun tak sungkan untuk menceritakan rumah tangganya bersama Carly. Esther merasa kurang yakin dengan cintanya pada Carly. Namun entah mengapa, obrolan demi obrolan, akhirnya Chris merayu Esther untuk pergi ke Oyo, hingga mereka pun langsung melakukan keesokan harinya. Ketika Chris sedang bersama Annie, ia mendapat telepon dari anak buahnya yang berada di sebuah proyek. Ternyata, proyek yang sedang dibangun mengalami keruntuhan dan membuat banyak pekerja yang meninggal akibat mandor yang ceroboh. Chris pun segera meluncur ke lokasi proyek. Namun sial, Chris tidak menemukan mandor yang menjadi dalang terjadinya keruntuhan ini. Sepulang dari proyek, Chris mengatakan kepada Annie bahwa mandor bernama Jobber melarikan diri dan tidak bertanggung jawab atas insiden tersebut. Sementara itu, para istri korban menuntut Chris bertanggung jawab. Lalu, Chris menemui mereka dan berjanji akan bertanggung jawab sepenuhnya. Manis tak bisa diraih, pahit tak bisa dihindari. Itulah yang dialami Chris saat ini. Annie sebagai istri pun alih-alih membantunya, tapi malah menyerah dengan semua yang terjadi. Annie merasa tak sanggup lagi menerima tuntutan demi tuntutan. Hingga akhirnya, Annie memilih pergi dan meninggalkan sepucuk surat untuk Chris yang berisi bahwa Annie ingin segera bercerai dengan Chris. Tentu saja hal ini membuat Chris bagaikan disambar petir di siang hari. Chris merasa semakin tertekan. Keluarga pun ikut berantakan. Di sisi lain, Esther meminta pisah rumah dengan Carly. Carly pun meminta maaf dan berharap Esther mau kembali ke rumah bersamanya lagi. Hari kemudian, namun Esther masih ragu bersikap romantis dan merasa Carly tidak datang ke rumah mencintainya dengan cara diam-diam makanan favoritnya. Lalu merayu Esther dengan menyiapkan makanan. Tentu Carly sangat bertolak belakang dengan Esther yang mencintai Esther dan berharap bisa kembali bersama. Melihat sikap sebagai perempuan yang masih marah dan mulai mempertimbangkan untuk kembali. Lagi dan lagi Tere kembali datang ke rumah dan meminta maaf kepada Esther menghubungi atas segala kesalahannya. Chris tidak aktif membujuk Esther agar kembali bersama Carly begitu saja. Esther pun diam-diam mempersiapkan acara anniversary mereka.
Carly merasa senang tidak baik karena istrinya sudah kembali ibunya meninggal dan karena serangan jantung. Dengan sigap, Carly pun juga membaik. Tere bahkan membantu Aster mempersiapkan acara. Bisa memahami bahwa Carly pergi ke dapur tanpa sengaja Esther melihat agar tidak mengganggu mereka. Carly. Ternyata pesan itu dari seorang wanita yang menanyakan, "Kapan kamu akan memberitahu kehamilanku pada Aster?" Tentu saja hal ini membuat hati Esther hancur seketika. Setelah Carly kembali, Esther langsung meminta berpisah dan mengakhiri hubungan mereka. Esther kembali ke makam peliharaannya dan berharap dapat bertemu dengan Chris. Setelah lama menunggu, pucuk dicinta, Wulan pun tiba. Akhirnya Chris datang menghampirinya. Namun, kali ini berbeda. Chris sengaja mengulur waktu agar tak bertatapan dengan Esther. Saat itu Chris mengakui bahwa ia sudah berpisah dengan Annie. Karena Annie meninggalkannya dalam kesepian, Chris akhirnya menemukan sosok pengganti Annie. Seorang wanita yang juga bekerja sebagai insinyur dan kini menjadi istrinya. Hati Esther hancur kembali mendengar kenyataan ini. Esther mengatakan bahwa ia sempat mencoba menghubungi Chris, namun ponselnya tidak aktif. Ia juga menjelaskan bahwa hubungannya dengan Carly sudah berakhir. Karena kehadiran orang ketiga, ditambah lagi, cinta Esther tidak bersambut oleh Chris. Di dalam nurani Esther masih mencintai Chris, meski Chris telah memilih wanita lain untuk hidupnya, dan film pun harus berakhir meninggalkan luka di benak Esther.